Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan seperti biasa, it's red time, red the player match antara Chelsea melawan Arsenal di game week ke-13 berarti ya. Pertama-tama sebelum memulai video gue mau say sorry dulu buat para fans Arsenal yang telah dikecewakan oleh Chelsea. Ternyata the mighty Arsenal ya yang katanya ingin mencetak sejarah dengan memecahkan rekor defense Chelsea dan katanya gol terbanyak saat ini dan juga the title contender ya yang katanya mau menjadi juara juga di musim ini ternyata tidak bisa melawan Chelsea yang hanya bermain dengan 10 pemain saja. Ya, berbagai alasan sudah gue dengar dari media sosial dari para fans Arsenal ya, bahwa Arsenal bermain jelek lah, Arsenal cedera dan lain-lain. But anyway, semua tim juga seperti itu dan semua tim juga melakukan hal yang sama dan lo punya kesempatan untuk menangkan pertandingan, memperjauh jarak tapi kesempatan itu tidak pernah terjadi ya dan itu adalah satu pembuktian bahwa Arsenal sebenarnya ya so-so aja lah, nggak terlalu menyeramkan seperti yang diceritakan oleh para fansnya ya. Nah sebelum gue mulai video ini, sorry banget suara gue agak serak-serak ya karena tadi malam gue baru aja watch long bersama Gary Cahill, bertemu dengan Gary Cahill dan juga melakukan interview bersama Gary Cahill dan videonya akan gue keluarin di Bridge of Blue mungkin dalam 1-2 hari ini, jadi pantengin terus saja. Dan kalian juga bisa subscribe channel ini ya supaya nggak kelewatan video tentang Gary Cahill dan nyalain notifikasinya. Kira-kira pertanyaan apa yang gue tanyakan ke Gary Cahill dan bagaimana obrolan gue nanti akan gue share di video ini ya. Dan bantu gue untuk sampai ke 10.000 subscriber juga karena support kalian bakal sangat berharga banget buat gue dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono dan join channel gue karena gue selalu membahas soal Chelsea di channel gue. Buat kalian yang mau jersey klasik dengan kualitas modern seperti yang gue pakai ini, langsung aja ke scan barcode yang ada di video ini, kalian akan langsung ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian ya, mulai dari season yang lama sampai season yang baru dan range harga yang sangat beragam dari 300.000 sampai dengan jutaan rupiah dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi ini penawaran yang terbatas, langsung aja jangan sia-siakan penawaran ini ya. Oke, kita mulai aja review tentang pertandingan Chelsea melawan Arsenal ya yang diadakan di Stamford Bridge. Ini tentu adalah pertandingan yang sangat krusial buat kedua tim karena dengan kemenangan Arsenal akan lebih jauh lagi dan memimpin klasemen sendirian untuk menjuarai Premier League. Tapi di sisi lain dengan kemenangan Chelsea juga bisa memangkas poin yang tersisa di Arsenal dengan 3 poin saja. Tapi sayangnya di pertandingan kali ini kedua tim bermain imbang satu sama karena ada kartu merah yang didapatkan oleh Chelsea ya, oleh Moises Caicedo. Seandainya bermain 11 lawan 11 tentu rekor clean sheet dari Arsenal ini akan terpecahkan oleh Chelsea ya, karena dari sejak babak awal pertama itu permainan Chelsea benar-benar luar biasa menurut gue. Setup game yang diturunkan oleh Enzo Maresca ini sudah semakin matang dan gak main-main lagi ya menurut gue, dengan posisi Reece James yang ada di midfield ini membuat permainan ini benar-benar extraordinary dan seluruh pemain Chelsea bergerak sangat disiplin, sangat kompak ya, baik dalam penyerangan maupun pertahanan, dan memiliki opsi-opsi yang menurut gue sangat luar biasa ya. Bukayo Saka di pertandingan ini akhirnya mendapatkan assist ya, pertamanya setelah hampir 1 tahun atau 1 tahun lebih ya, 364 hari tidak memberikan assist ya di dalam pertandingan Arsenal ya. Dan balik lagi kata fans Arsenal, Bukayo Saka ini adalah best winger in England sampai saat ini ya, katanya yang terbaik di Inggris, tapi dalam 1 tahun hanya menciptakan 1 assist saja. Dan buat kalian yang nggak terima, para fans Arsenal, ini gue kasih statistik antara Esteva William dengan Bukayo Saka di pertandingan tadi malam. Dan for the context ya, Bukayo Saka ini bermain 90 menit, banyak peluang, disupport dengan 11 pemain, sedangkan Esteva William ini bermain 10 pemain sejak menit ke-30 kalau nggak salah ya, dan hanya bermain 45 menit saja. Nah, coba kalian cek di sini, ya kalian lihat nih, dalam pertandingan tadi malam, ini total touch yang dibuat oleh Esteva William, ini ada 17 touch dan Bukayo Saka 20 touch sepanjang 90 menit ya. Esteva William 17 touch sepanjang 45 menit. Touch in opposite box, Esteva William ini 3 touch in opposite box ya, dan Bukayo Saka ini 1 touch in opposite box, dan passing akurasi Esteva William 82%, sedangkan Bukayo Saka hanya 60%. Chance created Esteva William ini 3 ya dibandingkan Bukayo Saka 0, dan total shoot itu 2 dibanding 1.
Mungkin gua harus revisi ya. Ini adalah statistik di babak pertama ya, sepanjang 45 menit. Tapi tetap aja Estevao William bermain dengan 10 pemain, sedangkan Bukayo Saka bermain dengan 11 pemain. Jadi ya silakan aja kalian menilai sendiri siapa yang sebenarnya dinilai berlebihan ya dalam pertandingan ini. Silakan tulis di kolom komen juga buat para fans baik itu dari Arsenal maupun Chelsea ya. Dan di pertandingan ini juga Chelsea mencatatkan 11 shot ya untuk tendangan ke gawangnya David Raya, dan ini menjadi satu-satunya tim yang memiliki statistik shot terbanyak dalam satu pertandingan melawan Arsenal sepanjang musim ini. Bahkan Manchester City, Liverpool, you name it, itu tidak pernah melepaskan 11 shot ke gawangnya David Raya ya. Ya pasti ada alasan karena memang Saliba, Gabriel cedera, bla 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 bla. Tapi it is what it is ya. Kita juga tidak punya Cole Palmer ya, kalau kita ngomongin cedera. Cole Palmer juga nggak dimainkan di pertandingan ini. Jadi ya silakan mencari angle yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan aja ya. Dan ini fact ya, bahwa ini adalah satu-satunya tim yang bisa melepaskan 11 shoot ke The Mighty Arsenal. Dan Enzo Maresca juga berkomentar ya soal red card yang diterima oleh Moises Caicedo di post match setelah pertandingan melawan Arsenal. Menurut Enzo Maresca, jika dibandingkan dengan foul Bentancur ya ke James di awal bulan November saat Chelsea melawan Spurs, harusnya itu juga kartu merah ya. Tapi sayangnya di pertandingan itu Bentancur hanya mendapatkan kartu kuning tanpa ada review VAR. Di pertandingan ini tackle dari Moises Caicedo yang dilakukan ke Merino ya, itu sempat dikasih kartu kuning, tapi akhirnya ada VAR review oleh Anthony Taylor dan akhirnya diganti dengan kartu merah karena serious foul ya. Dan coba kalian nilai sendiri, Anthony Taylor ini wasit yang menurut gue pribadi, ini pendapat gue pribadi ya, benar-benar tidak berpihak kepada Chelsea, atau bukan nggak berpihak ya, tapi sangat merugikan Chelsea setiap dia memimpin pertandingan besar ya, seperti Arsenal melawan Chelsea seperti ini ya. Dan itu juga mungkin buat kalian yang nggak percaya ya, ada komparasi ya, ketika Hencapi itu menyikut Trevor Chalobah di dalam kotak penaltinya Arsenal, itu bahkan Anthony Taylor tidak memberikan kartu apapun ya, dan Anthony Taylor tidak melakukan review VAR, padahal jelas di tayangan ulang itu Hencapi benar-benar melakukan gerakan tambahan untuk memberikan apa ya, mungkin untuk melukai atau ada niatan jahat untuk mencederai pemain Chelsea yaitu Trevor Chalobah ya. Tapi ya balik lagi, karena ini Anthony Taylor, jadi itulah yang terjadi tadi malam ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Apakah Hencapi ini harusnya mendapatkan kartu merah saat melanggar Trevor Chalobah, karena itu fix benar-benar kelihatan ya, sampai bengkak terus juga berdarah, dan itu menurut gue udah kelewatan sih. Harusnya at least melihat impactnya aja. Ini harusnya ya, harusnya minimum Anthony Taylor ini datang ke VAR dan mereview lagi keputusannya ya. Nah, kalau buat kalian yang masih membela Anthony Taylor nih, fans-fans dari klub lain ya, ini gue kasih juga satu fakta mengenai Anthony Taylor ya. Jadi selama Anthony Taylor memimpin Chelsea, ini Chelsea menjadi tim paling banyak yang mendapatkan foul atau bookings ya. 2,36 in average ini Chelsea mendapatkan booking dari Anthony Taylor ya, semenjak atau saat dia memimpin match ya. Dan ini menjadi tingkat average booking tertinggi dibandingkan dengan 20 tim lain yang pernah dipimpin oleh Anthony Taylor. Jadi silakan kalian menilai sendiri, apakah Anthony Taylor ini menurut kalian masih wasit yang normal aja ya, memberikan keputusan yang normal, atau Anthony Taylor ini adalah wasit yang memang benar-benar merugikan buat Chelsea. Silakan tulis di kolom komen di bawah pendapat kalian semua. Bukan cuma dari point of view Chelsea, mungkin ada fans lain yang menonton video ini, silakan kasih pendapat kalian ya. Dengan hasil imbang ini Chelsea mencatatkan rekor yang baik ya di bulan November. Tidak pernah terkalahkan, Chelsea hanya bermain 2 kali imbang ya dari 6 pertandingan di bulan November ini, dan ini menjadi modal yang cukup baik di bulan Desember dan Januari ya. Jadi semoga aja pengalaman yang kita dapatkan di musim lalu itu tidak terjadi di musim ini ya, di mana mulai bulan Desember, Januari, Februari ini Chelsea penampilannya mulai merosot dan akhirnya kita keluar dari papan atas Premier League ya. Nah, di menit ke-29 itu Joe Pedro memiliki peluang yang menurut gue adalah golden chance ya, tapi sayangnya masih kurang klinis, jadi bola masih belum bisa menciptakan gol dari Joe Pedro. Dan di menit itu juga ada foul yang dilakukan ke Enzo Fernandez ya, dan di menit ke-31 ada peluang shoot dari Enzo Fernandez yang masih lemah dan bisa ditahan oleh David Raya ya, dan itu adalah open play yang terjadi antara Estevao dan Enzo Fernandez. Dan di menit ke-32
itu Joe Pedro lagi-lagi melakukan holding ball, tapi sayangnya memang kesempatan build up untuk penyerangan ini masih tidak maksimal ya. Di menit 34 ini Caicedo mendapatkan kartu merah setelah melanggar Merino, dan di menit 42 itu Hencape melanggar Chalobah ya, dan tidak diberi kartu merah. Dan ini yang sangat gue pertanyakan, apa sebenarnya yang terjadi dengan Anthony Taylor dan keputusan-keputusannya terhadap Chelsea. Karena kita tahu ada skandal juga ya, wasit dari Inggris yang ternyata memang dia membenci Liverpool. Jadi setiap pertandingan Liverpool selalu merasa dirugikan ya. Mungkin aja Anthony Taylor ini, mungkin gue bilang ya, kita nggak tahu. Kalau nanti ada video-video keluar beredar tentang pendapatnya Anthony Taylor mengenai klub-klub di Inggris, itu mungkin kita akan tahu ya. Dan di menit 45, Super Sanchez melakukan super save ya untuk menyelamatkan gawang dari Chelsea, kebobolan Chelsea. Di menit 45 ini sangat krusial menurut gue, tendangan dari Martinelli kalau nggak salah ya, berhasil diamankan oleh Robert Sanchez. Dan di babak kedua, Estevao William keluar digantikan oleh Garnacho. Dan ada handball ya dari Hencape juga itu di menit-menit ke-46, tapi tidak di-calling oleh Taylor, bahkan tidak di-review ya. Padahal kalau gue lihat sih jelas ya, harusnya itu ada handsball. Dan di menit ke-46 ini sundulan dari Joe Pedro bisa ditepis David Raya. Ini menurut gue situasinya cukup aneh ya. Free kick dari Reece James yang berhasil disundul oleh Joe Pedro dari sisi kiri. Tapi entah bagaimana David Raya masih bisa meraih bola tersebut dan akhirnya corner. Dan corner inilah yang menjadi gol dari Trevoh Chalobah di menit ke-47. Jadi set piece FC Arsenal ya, yang katanya dibanggakan set piece-nya yang luar biasa, terus juga bola-bola yang wah, pokoknya semuanya adalah golden ya. It's a golden time for Arsenal. Defense yang baik, attack yang luar biasa, terus juga ingin mengalahkan atau nge-break record defense-nya Chelsea, terus juga pengen Centurion ya, terus juga punya set piece yang luar biasa, possession yang luar biasa, dan semua ternyata dibobol oleh Chelsea lewat corner. Jadi itu menurut gue adalah statement yang udah deh, stop gitu. Biasa aja gitu. Lu juga nggak jago-jago banget ya. Lawan 10 pemain aja nggak bisa menang kayak gitu. Nah, dan sayangnya ini gol Chalobah ini nggak bertahan lama ya. Di menit ke-58 Merino itu bola cross dari Bukayo Saka yang terlambat ditutup oleh Marc Cucurella, itu berhasil disambar oleh Merino ya. Ini juga terjadi mismatch ya antara Chalobah, Fofana dan Gusto, sehingga Merino itu dijaga oleh Gusto, dan Gusto tidak bisa meraih bola yang cukup tinggi menurut gue ya, dan Merino berhasil menyundul bola tersebut sehingga terjadi gol untuk Arsenal. Dan posisi satu sama permainan, Chelsea bermain dengan 10 pemain, Arsenal dengan 11 pemain, tapi Arsenal tetap kesulitan untuk menembus gawang Chelsea ya. Di menit ke-70 ini ada Pedro Neto ya, passing dari Marc Cucurella, open play dari Garnacho yang menginisiasi, tapi sayangnya Pedro Neto masih belum bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan di menit ke-71 ini Eze ditarik digantikan oleh Gyökeres, dan Eze yang minggu lalu berhasil mencetak hat-trick ini sayangnya belum bisa kelihatan ya ternyata di pertandingan Derby London ini ya. Dan ternyata Eze ya memang kalau dilihat di pertandingan ini mungkin kelihatannya bukan big game player ya, tapi nanti gue diomelin lagi sama fans Arsenal ya. Eze adalah pemain yang melengkapi puzzle terakhir Arsenal gitu ya. Tapi ya kita lihat bagaimana Eze di pertandingan kali ini ternyata nothing, nggak ada kontribusi, nggak ada apapun yang dia berikan ya. Tapi itu cukup menggambarkan bagaimana para fans ini menilai pemainnya ya. Dan di menit ke-76 ini clearance dari Fofana ya, yang lagi-lagi luar biasa. Ada clearance juga dari Chalobah yang juga luar biasa, dan Chelsea digempur habis-habisan oleh Arsenal. Dan defense compact Chelsea ini menurut gue luar biasa ya di 30 menit terakhir babak kedua ini ya. Dan di menit ke-77 ini tendangan dari Liam Delap itu berhasil ditangkap oleh David Raya ya, karena memang sangat lemah banget. Dan di menit ke-86 juga ada peluang dari Pedro Neto, tapi di menit ke-87 lagi-lagi ya Sanchez melakukan save yang luar biasa menurut gue ya, karena ada tendangan yang sangat keras dari luar kotak penalti dan ditangkap oleh Robert Sanchez. Ini juga menjadi pertanyaan gue terhadap keputusannya Anthony Taylor, karena Gyökeres itu membiarkan kakinya sampai ke bagian kepala dari Robert Sanchez, dan padahal Robert Sanchez sudah memenangkan bola ya pada saat itu, tapi Gyökeres masih memaksakan untuk mendapatkan bola. Dan ini harusnya juga terjadi review VAR, at least ada kartu atau at least ada pertimbangan minimal menghentikan permain untuk mereview kembali kejadian tersebut. Tapi yang dilakukan oleh Anthony Taylor adalah play on, dan gue sangat kecewa sih dengan kepemimpinan Anthony Taylor ini, jujur. Bukan karena Chelsea
tidak bisa memenangkan pertandingan ya. Walaupun Chelsea kalah, kalau keputusan Anthony Taylor ini benar, gue akan respect ya. Tapi walaupun Chelsea menang pun, kalau keputusan Anthony Taylor ini ngaco, gue juga pasti akan ngomong ke kalian. Jadi menurut gue secara fair menilai Anthony Taylor ini benar-benar berantakan memimpin pertandingan ini ya, dan benar-benar aneh menurut gue semua keputusannya. Dan baik lagi kalau kita lihat secara statistik ini juga membuktikan ya bahwa Chelsea ini tim yang paling banyak mendapatkan pelanggaran setiap Anthony Taylor memimpin pertandingan ya, dari 20 tim yang pernah dia pimpin. Ini adalah hal yang menurut gue harusnya perlu diinvestigasi ya. Ada apa sih sebenarnya sama persatuan wasit-wasit di Inggris ya. Nah, di menit ke-91 nih Trevor Chalobah ya lagi-lagi memberikan clearance yang menurut gue luar biasa ya. Itu berhasil mengamankan sisi pertahanan dari Chelsea, dan akhirnya Chelsea bisa menahan Arsenal, the mighty Arsenal yang serangannya sangat mematikan ini ya, dengan skor 1-1 sampai dengan akhir pertandingan. Dan additional play-nya pun hanya 4 menit. Itu juga gue gak ngerti kenapa ya. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian bagaimana situasi dan dinamika di pertandingan tersebut ya. Apakah kalian ketiduran, apakah kalian deg-degan, sakit perut kayak yang gue rasain ya. Coba tulis di kolom komen. Nah, kita mulai aja rate the player kali ini ya. Seperti biasa gue akan menilai dari posisi goalkeeper Robert Sanchez di pertandingan kali ini. Gue cukup galau ya di pertandingan kali ini karena semenjak beberapa review kemarin gue menyatakan bahwa box biru itu harusnya cuma ada satu di dalam rate the player ini ya, box biru. Jadi benar-benar extraordinary player. Tapi di pertandingan kali ini gue punya 2 orang extraordinary player, dan gue minta bantuan kalian untuk menilai siapa sebenarnya yang bisa mendapatkan box biru. Di penjaga gawang ini ada Robert Sanchez yang permainannya luar biasa, menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Save-nya, clearance-nya, build up-nya, dan reading the game yang dia lakukan, wow, itu benar-benar di atas rata-rata ya. Tapi karena hanya boleh 1 box biru saja di red player kali ini, gue masih bingung apakah Robert Sanchez ini harus diberi box hijau atau box biru ya, lewat penampilannya yang luar biasa. Jangan buru-buru menyatakan atau menulis kolom komen box biru. Tunggu dulu 1 pemain lagi yang harusnya bisa mendapatkan box biru ya. Sanchez ini save-nya benar-benar super save ya. Gue mencatat ada 3 super save yang dilakukan oleh Robert Sanchez selama pertandingan ini. Ada di menit ke-12 itu save-nya yang luar biasa, menit ke-45 dan juga menit ke-87 ya, saat dia dilanggar oleh Gyökeres. Nah, itu dia. Jangan buru-buru. Tunggu dulu ya. Kita lanjut dulu ke lini defense. Untuk 2 center back ada Trevor Chalobah dan Wesley Fofana. Trevor Chalobah akan gue kasih box hijau. Walaupun di beberapa menit akhir babak kedua kelihatannya Trevor Chalobah ini penuh dengan emosi ya, sampai dia membawa bola ke depan dan sempat gagal juga build up ya, tapi untungnya masih ada cover dari beberapa temannya, tapi itu cukup membahayakan lini pertahanan Chelsea ya. Tapi dengan clearance-nya, ketenangannya dan gol yang dia dapatkan, gue akan memberi Trevor Chalobah box hijau di pertandingan kali ini. Wesley Fofana, gue akan kasih box hijau, tapi gue punya note buat Wesley Fofana ya. Ada mismatch antara Merino dan Wesley Fofana dan Malo Gusto itu di golnya Merino ya. Jadi ini salah satu note yang menurut gue, apakah Fofana ini harus dikasih box hijau atau box kuning? Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian ya. Marc Cucurella di pertandingan kali ini harusnya bisa mendapatkan box hijau seandainya dia bisa lebih on time dan lebih fokus untuk menghentikan assist yang dilakukan oleh Bukayo Saka ya di akhir di pertengahan babak kedua ya, dan akhirnya karena terlambat menutup, assist itu bisa menjadi gol dari Merino ya. Jadi gue akan kasih box kuning buat Marc Cucurella. Malo Gusto ini akan gue kasih box kuning juga, nggak kelihatan di pertandingan ini, dan menurut gue Malo Gusto ini terus lebih fokus lagi ya dan bisa memaksimalkan kemampuan dia saat bermain seperti melawan Barcelona ataupun melawan PSG ya. Reece James ini dia satu pemain lagi yang kira-kira akan diberi box hijau atau box biru ya. Dan seperti yang kita tahu, Reece James menghentikan perdebatan antara Declan Rice, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Zubimendi, siapapun yang kalian mau bandingkan antara Arsenal dan Chelsea. Tapi dengan hadirnya Reece James tadi malam, menurut gue itu adalah permainan terbaik Reece James sepanjang musim ini. Build for elite player ya. Reece James ini udah benar-benar mengubah paradigma pemain modern di zaman sekarang ya, bagaimana dia bisa mengembangkan permainannya dan sangat intelijen, sangat luar biasa ya. Seluruh pundit itu mengomentari kemampuan Reece James berada di posisi midfield ya.
Gak cuma bisa bertahan, dia juga bisa menyerang, dia juga bisa memberikan umpan, memberikan passing, dan bisa melakukan shoot, dan menurut gue luar biasa. Dah, coba tulis di kolom komen antara Reece James dan Robert Sanchez. Siapakah pemain yang layak mendapatkan box biru di Rate the Player edisi kali ini? Coba kalian tulis di kolom komen dan tulis kenapa ya. Lanjut kita ke Moises Caicedo. Ini akan gue kasih box merah karena reckless ya kecerobohannya dalam mengamankan lini defense. Tapi balik lagi tuh ada andil dari Anthony Taylor sebenarnya. Tapi memang secara fair gue menilai tackle yang dilakukan oleh Moises Caicedo itu cukup berbahaya ya, dan memang kelihatannya layak diberi kartu merah. Tapi ya pemain Arsenal juga banyak melakukan hal-hal yang cukup membahayakan, tapi tidak ada yang dikasih kartu merah. Bahkan sudah panen kartu kuning di babak pertama ya, tapi nggak ada satupun yang mendapatkan kartu merah di babak kedua ya. Luar biasa Anthony Taylor. Nah, Estevan William, walaupun bermain 45 menit seperti yang gue jelaskan di awal video, Estevan William akan gue kasih box hijau ya. Bisa bermain melewati statistik dari winger terbaik di Inggris, menurut gue adalah satu pencapaian yang luar biasa buat Estevan William di babak pertama ya. Dan catatan hanya bermain 10 orang saja ya. Pedro Neto, ini buat di pertandingan kali ini gue akan kasih Pedro Neto box kuning ya, karena kurang impactful, walaupun dia juga balik untuk membantu pertahanan, tapi sayangnya banyak momentum yang agak sedikit kelewat ya, setelah kita bermain dengan style counter attack low block di akhir-akhir babak kedua, harusnya bisa dimanfaatkan oleh Pedro Neto ya. Enzo Fernandez ini juga akan gue kasih box kuning, karena nggak begitu kelihatan di pertandingan kali ini, berbeda dengan beberapa pertandingan sebelumnya ya. Mungkin kalau bukan Enzo Fernandez akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Tapi karena ini adalah Enzo Fernandez, kita penuh dengan ekspektasi ya untuk melihat dia bermain dengan sangat baik. Tapi kelihatannya di pertandingan ini kurang delivered ya. Jadi akan gue kasih box kuning buat Enzo Fernandez. Joe Pedro ini juga sama, akan gue kasih box kuning. Karena menurut gue banyak peluang yang kebuang sia-sia karena tidak klinisnya Joe Pedro, atau salah membaca momentum ya, salah membaca momentum dalam permainan build up play yang dimainkan oleh Chelsea, sehingga banyak banget peluang yang harusnya bisa kita manfaatkan di babak pertama, tapi sayang Joe Pedro tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal lagi di pertandingan kali ini ya. Jadi akan gua kasih box kuning buat Joe Pedro. Buat para pemain pengganti ini hanya ada 2 pemain yang masuk, ada Garnacho di menit ke-46 akan gua kasih box kuning, ada Liam Delap di menit ke-55 akan gua kasih box kuning juga ya. Nah, setelah pertandingan ini Enzo Maresca mengomentari bagaimana bangganya Enzo Maresca dengan kemampuan anak-anaknya, fighting spirit para pemain Chelsea, dan bagaimana para pemain Chelsea ini stood up untuk membela pride-nya di London ya, the famous CFC yang memenangkan seluruh trofi di muka bumi ini melawan tim yang katanya baru akan juara di musim ini ya. Jadi ini benar-benar pertandingan yang menurut gue sebenarnya ini bukan pertandingan antara sesama tim besar ya, ini tim yang katanya besar, The Mighty Arsenal melawan tim yang real memang juara di seluruh kompetisi ya. Nah, sebaliknya Mikel Arteta yang memimpin The Mighty Arsenal ini mengomentari soal waktu istirahat yang kurang setelah pertandingan melawan Bayern Munchen ya. Ya kalau kita mau ngomong kayak gitu, Chelsea juga bermain banyak banget pertandingannya ya. Dari mulai Club World Cup sampai dengan matchday ke-13 ini gitu. Kalau mau dilihat kayak gitu, bagaimana bisa kita bilang bahwa Chelsea ini nggak kelelahan gitu untuk menghadapi game-game besar gitu ya. Tapi ya oke lah, gue bisa terima alasannya Mikel Arteta untuk kurang istirahat ya. Jadi mungkin next time para pemain Arsenal boleh istirahat lebih banyak ya, supaya performanya nggak menurun dan tidak kesulitan menang melawan tim dengan 10 pemain ya. Nah, buat Enzo Maresca sendiri setup game akan gue kasih box biru, karena menurut gue ini udah matang banget dan bisa terus dikembangkan untuk memberikan efek mengejutkan ya buat lawan-lawannya Chelsea. Buat adjustment game ini akan gue kasih box hijau, karena nggak sepanik saat kita melawan Man United ya dengan kartu merah ini. Masih konsisten, masih disiplin, masih sangat tenang, dan akhirnya terbukti kita bisa menahan gempuran dari Arsenal ya. Dan buat combination play ini akan gue kasih box hijau, karena kelihatannya memang lini depan Chelsea ini udah mulai ngeblend. Jadi kelihatan banget permainannya juga bisa menjalankan open play dengan sangat baik ya. Nah ini dia Rate the Player di minggu ini antara Chelsea melawan Arsenal. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian siapa yang layak mendapatkan box hijau, siapa yang harusnya dikasih box kuning dan box merah, dan siapa yang layak mendapatkan box biru antara Robert Sanchez atau Reece James di pertandingan kali ini ya. Nah itu dia, that's it video for today. Thanks for watching guys.
Dengan adanya hasil imbang ini jadi belum mengubah apapun ya. Angka dari Arsenal dan Chelsea tetap berbeda 6 dan akan dibuktikan di Boxing Day ini karena pertandingannya akan sangat ketat dan kita akan kehilangan Moises Caicedo untuk 3 pertandingan. Jadi terus dukung Chelsea apapun yang terjadi. Once a blue always be blue, up to Chelsea.